Setiap gerak, setiap tindakan, semua bisa dipelajari hanya dengan melihat. Inilah teori Bandura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian tanpa sadar meniru gaya bicara teman atau mengikuti tren yang lagi viral, bahkan mencontoh sikap seseorang yang kalian kagumi? Nah, ternyata perilaku seperti itu bukan terjadi begitu saja. Ada penjelasan ilmiahnya yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 12, saya sendiri, Ainun Syifa Rahmah dengan NPM 2503030095 dan rekan saya Rangita Safna dengan NPM 2503030009. Dan saya, Devir Syaton dengan NPM 2503030114. dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Jadi, apa sih teori Bandura itu? Teori Bandura adalah teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang intinya membahas bahwa belajar bukan hanya melalui pengalaman langsung, tapi belajar juga bisa melalui pengamatan atau peniruan terhadap orang lain. Teori Bandura ini sering disebut sebagai social learning theory atau teori belajar sosial. Pada tahun 1961, Albert Bandura melakukan eksperimen yang disebut dengan eksperimen Bobodol. Eksperimen Bobodol dilakukan untuk membuktikan bahwa belajar dapat berlangsung melalui pengamatan terhadap orang lain. Pada eksperimen ini, anak-anak mengamati perilaku orang dewasa yang memukul boneka Bobodol. Lalu, anak-anak tersebut meniru orang dewasa yang melakukan tindakan agresif tersebut. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa belajar dapat berlangsung melalui pengamatan terhadap orang lain seperti pada eksperimen Bobodol. Bandura menekankan bahwa manusia memiliki kendali atas hidupnya sendiri melalui pengaturan diri atau self-regulation. Konsep penting dalam teori Bandura diantaranya ada self-efficacy. Apa sih self-efficacy itu? Self-efficacy adalah keyakinan dalam diri seseorang bahwa mampu untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar. Self-efficacy mempengaruhi motivasi, usaha, dan ketekunan dalam belajar dan bertindak. Jika self-efficacy-nya tinggi, maka siswa tersebut akan berani untuk mencoba-coba dan bersemangat. Sedangkan jika self-efficacy-nya rendah, maka siswa tersebut akan mudah menyerah dan apatis. Yang kedua ada self-regulatory. Apa sih self-regulatory? Self-regulatory adalah proses kognitif yang membantu untuk mengontrol dan mengevaluasi perilaku serta hasil belajar. Bandura juga menerapkan konsep modeling. Apa sih modeling itu? Modeling adalah cara belajar dengan cara mengamati perilaku seseorang kemudian meniru perilaku tersebut. Modeling tidak hanya meniru perilaku saja, tetapi melibatkan identifikasi, yaitu usaha untuk menjadi model tersebut secara lebih menyeluruh. Tahapan dalam modeling diantaranya ada perhatian atau attention, yaitu siswa akan memperhatikan perilaku tersebut yang menarik perhatian. Yang kedua ada retensi atau retention, yaitu perilaku yang diamati akan disimpan dalam bentuk kode visual atau verbal. Yang ketiga ada reproduksi, siswa akan mempraktikkan perilaku yang diamati. Yang keempat ada motivasi, yaitu siswa akan meniru jika ada reward atau penguatan. Apa sih vicarious learning? Vicarious learning adalah seseorang yang belajar melalui penguatan yang tidak secara langsung. Jika mendapatkan reward, maka akan meningkatkan kemungkinan untuk meniru. Dan sebaliknya, jika mendapatkan punishment atau hukuman, maka akan menurunkan kemungkinan untuk meniru. Kesimpulan tentang teori belajar sosial Bandura yaitu menekankan bahwa belajar melalui pengamatan terhadap orang lain atau modeling. Proses ini melibatkan perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Bandura juga menyoroti pentingnya self-efficacy atau keyakinan diri dan self-regulation atau pengaturan diri dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Melalui eksperimen Bobodol, ia membuktikan bahwa perilaku dapat terjadi dan dipelajari secara tidak langsung. Maksudnya, guru perlu menjadi teladan positif bagi siswa masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.